nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Ya Allahu Akbar. Wahai Panji Gumilang, siapa nabi inti? Kalau nabi kami, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengucapkan untuk kita berusaha meninggal di kota Madinah. Makanya kami berharap untuk meninggal di kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, pada kesempatan kali ini ana akan membahas tentang masalah pernyataan yang menyimpang dari Panji Gumilang. Dan ini wajib dibahas karena fatwanya sudah sangat berbahaya sekali. Dan insya Allah SWT ini berseri. Dan pada seri ini ana akan membahas tentang masalah jangan mau mati di kota Madinah, jangan mau mati di kota Mekah. Indonesia tanah suci, kata dia. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tafadhol antum, silahkan simak apa yang dia ucapkan dan akan kita bantah ucapan Panji Gumilang. Hadahullah. Suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan sejebruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Taib. Pertama dia mengucapkan dengan kondisi berapi-api. Dia mengatakan suci, suci, Indonesia tanah suci. Masya Allah. Ya akhi, tanah suci itu cuma ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Indonesia ini tanah suci, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktinya kalau kalian itu memang betul-betul orang yang jujur. Kalau benar tanah suci adalah Indonesia, qul hatu burhanakum, mana dalilnya? Karena yang menentukan ini tanah suci adalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan Panji Gumilang. Kalau Mekah ada dalilnya, ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah, Madinah ada hadisnya. Contohnya Madinah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Al-Madinatu haramun min kada ila kada." Sesungguhnya kota Madinah itu adalah tanah suci dari batas ini sampai batas itu. Itu kota Madinah ya akhi. Ada dalilnya, ada petunjuknya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mekah juga sama. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau mengatakan inna hadzal balada haramun harramahullahu tabaraka wa ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya tanah Mekah ini adalah tanah suci. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jadikan ini tanah suci sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Taib, Indonesia mana? Negeri jiran, wala negara kita, negara Indonesia, wala di Eropa, wala di Amerika, wala Afrika. Enggak ada dalilnya. Allah enggak nentukan, Allah enggak nentukan itu tanah suci. Jadi kalau seandainya memang ada Allah firmankan atau ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW itu tanah suci, ya kami akan mengatakan yang menentukan itu adalah Allah, bukan Panji Gumilang. Makanya hati-hati untuk mengucapkan ya akhi. Wallahi hati-hati. Kemudian Masya Allah Tabarakar Rahman, poin yang kedua, kalau memang dikatakan bahwa Indonesia tanah suci, dia harus paham apa dampak dari tanah suci tadi. Allah menjadikan ini tanah suci, itu tanah suci. Madinah sama Mekah tanah suci. Ada dampaknya? Naam, ada dampaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'dadu syaukuhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yukhsala khalaha. Tidak boleh kita itu memotong tanaman durinya, itu enggak boleh. Tidak boleh diburu hewan buruannya. Tidak boleh dipatahkan rantingnya. Sekarang ya akhi, kita kalau menjadikan Indonesia tanah suci, enggak boleh kita berburu burung, tidak boleh kita berburu di hutan. Kenapa? Hukumnya haram. Karena ini tanah suci. Kalau memang seperti yang diucapkan oleh Panji Gumilang, enggak boleh sama sekali. Makanya antum lihat semua kalau antum berangkat umrah atau berangkat haji, melihat di kota Madinah, di kota Mekah, kenapa banyak sekali berkeliaran burung merpati? Karena sama sekali tidak ada yang berburu, bahkan mereka dikasih makan. Ini tanah suci, nggak boleh untuk diburu hewan-hewan buruannya. Hukumnya apa? Haram. Indonesia kalau memang diterapkan adalah negara atau istilahnya afwan tanah suci,
berarti nggak boleh kita berburu di negara kita Indonesia. Jadi jangan asal cuap, wahai Panji Gumilang. Jangan asal cuap, jangan asal berbicara, jangan asal ngomong. Lisan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau memang ini tanah suci, itu dampaknya. Maka dia Mekah dan Madinah itu berdampak. Sampai Nabi mengatakan wala yukhtala khalaha, jangan dipatahkan rantingnya. Sekarang bukan lagi cuman ranting, pohon besar pun ya kita rubuhkan untuk buat rumah lah, untuk kayu inilah dan sebagainya, untuk kertas lah dan sebagainya. Ditebang. Kalau memang itu adalah tanah suci negara kita nggak bisa nebang itu sembarangan. Wallahi haram. Kenapa? Tanah suci. Di sana juga nggak boleh, ranting aja nggak boleh dipatahkan. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi dari mana dikatakan negara kita itu tanahnya tanah suci? Ini kan ngawur namanya. Cuman asal cuap. Tidak ada dalil yang dia ucapkan. Cuman istilahnya modal berapi-api, emosi dan sebagainya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Poin yang ketiga, ini bahaya sekali. Dia mengucapkan tidak usah mau mati di tanah suci yang jauh, yaitu Mekah dan Madinah. Enggak usah mau mati di sana. Ya Allahu Akbar. Wahai Panji Gumilang, siapa nabi inti? Kalau nabi kami, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengucapkan untuk kita berusaha meninggal di kota Madinah. Makanya kami berharap untuk meninggal di kota Madinah. Kami mau meninggal di kota Madinah. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al. Barang siapa yang dia itu mampu untuk meninggal di kota Madinah, hendaknya dia berusaha meninggal di kota Madinah. Syuh. Nabi perintahkan kita berusaha untuk meninggal di kota Madinah. Apa kata beliau? Fa inni ashfa' liman mata biha. Karena aku akan memberikan syafaat untuk orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Pertanyaannya, siapa nabi kamu? Siapa nabi engkau, wahai Panji Gumilang, yang engkau ikuti? Masya Allah tabarakallah. Siapa nabi anda? Yang anda ikuti siapa? Nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau ini kami Nabi Muhammad SAW, jelas sekali beliau perintahkan untuk kami meninggal di kota Madinah. Jadi jangan asal cuap lagi, ya Allah. Wallahi jangan. Kemudian yang berikutnya, nas'alullah salamata wal afiyah. Dia mengatakan, tahu anak-anakku, dia mengucapkan untuk santri-santrinya, tahu anak-anakku, orang yang mati di Makkah dilonjorkan saja, brok, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wallahi, ketika ana mendengarkan ucapan ini, ana cuma bisa mengucapkan sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim tentang orang-orang munafik. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang pendusta, dusta, yang mengatakan bahwa orang yang mati di kota Mekah cuma dilonjorkan, enggak diurus, enggak dikasih tanda. Wallahi dusta sedusta-dustanya. Ya akhi, orang penduduk Mekah sama penduduk Madinah, mereka jauh lebih ihtiram, jauh lebih menghormati dibandingkan kita menghormati ahlul kubur. Kita masih banyak sekali dari kalangan masyarakat kita yang enggak sopan sama penduduk kubur. Masuk enggak dilepas sendalnya. Mereka lepas sendalnya menghormati penghuni kubur. Orang-orang Mekah sama orang Madinah, mereka masuk, mereka hampir rata-rata semuanya hafal doa masuk kubur. Orang kita banyak yang enggak hafal, ya akhi, enggak mengucapkan salam untuk penduduk kubur. Mereka orang-orang Mekah sama orang-orang Madinah mengucapkan menghormati penduduk kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Masya Allah tabarakallah. Mereka ucapkan setiap kali ziarah kubur. Di negara kita, masyarakat kita masih banyak yang tidak tahu tentang masalah hal ini. Bahkan Masya Allah tabarakallah, kuburan di tempat kita banyak yang dilangkahi. Penduduk Makkah sama Madinah anti aib bagi mereka untuk melangkahi kuburan, untuk diinjak. Masih banyak di negara kita yang injak kuburan kaum muslimin, yang injak kaum muslimin sendiri, karena mereka enggak faham. Di Makkah sama Madinah dihormati, ya akhi. Aib bagi mereka nginjak itu. Hadisnya itu jelas, enggak boleh. Duduin enggak boleh. Mereka tahu itu. Jadi dari mana? Enggak dikasih tanda, siapa bilang? Ada tanda jelas, enggak dikasih batu, ya akhi. Dikasih tanda, dikasih sejengkal. Itu memang cara kasih tanda dari Nabi kita Muhammad SAW. Aturan itu datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Cara seperti itu. Kalau semisal memang betul Anda pernah umrah,
pernah haji, minimal terlihat di samping Masjid Nabawi itu ada kuburan Baqi'. Penduduk Madinah ketika itu, apakah nggak ada tandanya? Wallahi ada tandanya, jelas-jelas ada tandanya. Lihat, nggak usah berangkat ke umrah atau haji dulu ke Madinah secara langsung. Lihat di Google, lihat kuburan Baqi'. Ada batunya ditinggikan 1 jengkal yang menandakan itu adalah kuburan. Masya Allah tabarakar rahman. Kuburannya jauh lebih bersih. Masya Allah, jauh lebih dihormati dibandingkan kuburan-kuburan kebanyakan dari kuburan kebanyakan yang ada di negara Eropa, wala Afrika, wala Asia, wala Indonesia secara khusus. Mereka jauh lebih menghormati ahlul kubur. Mereka faham itu ya akhi. Jadi wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa mereka adalah pendusta. Nas'alullah salamatul afiyah. Janganlah jadi orang pendusta. Jangan jadi orang pendusta. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan statement beliau yang nyeleneh insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.